Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dari ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang bab syafaat. Bab syafaat. Syafaat dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwasanya salah satu pintu yang menjerumuskan orang dalam kesyirikan, orang musyrikin terdahulu adalah melalui pintu syafaat, ya. Melalui pintu syafaat di mana mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka memberi syafaat secara independen tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mereka merasa bahwasanya sembahan-sembahan mereka telah diberi hak bebas untuk memberi syafaat, ya. Sehingga kapan mereka minta kepada sembahan-sembahan mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dijelaskan bahwasanya syafaat tidak mungkin diberikan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan juga izin Allah kepada atau ridha Allah kepada yang diberi syafaat, yang diberi syafaat. Kita bacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, baru kita akan jelaskan. Yang pertama, ayat yang dibawa oleh beliau, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an, yaitu dengan apa yang diwahyukan. Beliau peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka takut dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Bahwasanya laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', bahwasanya tidak ada bagi mereka selain Allah penolong maupun memberi syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kepada mereka bahwasanya tidak ada pemberi syafaat bagi mereka, ya. Semoga la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Sehingga setiap orang berusaha untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan bersandar kepada amal solehnya, ya. Dan Allah menafikan syafaat dalam ayat ini, ya. Nanti akan kita klasifikasikan ayat-ayat berkaitan dengan syafaat. Pada ayat ini Allah menafikan syafaat dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersandar kepada amalan mereka. Jangan bersandar kepada penolong dan jangan bersandar kepada pemberi syafaat. Sandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dengan bertakwa. Ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menekankan bahwasanya yang memberi izin syafaat atau punya hak mutlak tentang syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, semuanya syafaat kembali kepada Allah. Ayat yang ketiga, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Ini dalil bahwasanya syafaat itu mungkin ada tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu mungkin ada tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat dalam surat An-Najm ayat 26 kata Allah, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ini menguatkan ayat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah memberikan izin untuk diberi syafaat, ya. Allah berikan izin untuk memberi syafaat bagi siapa yang Allah ridhai. Ya, bagi siapa yang Allah ridhai. Di sini menunjukkan ada syafaat tapi harus Allah kasih izin dan Allah ridha kepada
pemberi syafaat dan Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Kemudian juga dalam ayat berikutnya surat Saba ayat 22 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi." Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar dzarrah pun di atas muka bumi ini. Mereka tidak memiliki apapun. Meskipun hanya sebesar dzarrah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka sembah tidak memiliki apa-apa. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidak punya satu andil dalam penciptaan alam semesta. Ya, wa ma lahum minhum min zahir, dan mereka juga tidak pernah menolong Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak ada syafaat bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan. Kemudian beliau membawakan hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Inilah dalil-dalil tentang syafaat yang kalau kita mau klasifikasikan dalil tersebut bisa menjadi beberapa klasifikasi ya. Di antaranya datang dalil-dalil tentang syafaat, dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat bisa sebagai berikut. Yang pertama ya, bahwa syafaat seluruhnya hak Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bagi Allah seluruh syafaat ya. Katakanlah syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Kemudian bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah syafaat dinafikan. Syafaat dinafikan. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyar ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'." Ya. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Tidak ada bagi mereka bagi mereka penolong maupun memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang spesifik ya, bahwasanya syafaat dinafikan dari kaum musyrikin. Seperti firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Syafaatnya para pemberi syafaat. Kemudian yang keempat, adanya syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan jika memenuhi persyaratan.
Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat misalnya dalam ayat kursi, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya ya. Kecuali dengan izinnya, illa bi idznih ya, dengan izinnya. Jadi syafaat itu ada tapi dengan izin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga tadi dalam ayat yang sudah kita bacakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah. Liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat. Jadi malaikat ini makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Makanya sering dikatakan malakun muqarrab, yaitu malaikat yang dekat. Ya. Kata Allah, fa in istakbaru falladzina inda rabbika la yastakbiruna ibadatihi wa la yastahsirun. Ya. Kalau mereka sombong, maka yang ada di sisi Allah itu para malaikat akan beribadah kepada Allah. Ya, mereka tidak sombong dan mereka beribadah kepada Allah. Jadi malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga beri syafaat. Mereka beri syafaat, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. La tughni syafa'atum syai'an. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali illa min ba'di ay ya'dzana Allah, kecuali setelah izin Allah. Liman yasha'u wa yarda. Syaratnya setelah izin Allah. Liman yasha, bagi yang diizinkan untuk beri syafaat, wa yarda, dan diridhai ya. Dan diridhai yang dapat syafaat. Baik, ini empat model ya. Empat model dalil-dalil berkaitan dengan syafaat. Sebenarnya hakikat syafaat apa? Hakikat syafaat? Saya lupa malah, harusnya dijelaskan sejak awal. Apa itu hakikat syafaat? Syafaat diambil dari kata asy-syafa', ya. Asy-syafa' artinya adalah genap. Genap artinya seorang dia ada keperluan, dia datang kepada orang lain agar memberi syafaat untuk dia. Sehingga tadinya dia sendiri, maka dengan pertolongan orang lain maka jadi genap ya. Jadi genap. Misalnya gampangnya lah, saya perlu ada keperluan, maka saya datang ke seorang pejabat misalnya, saya minta bantuan dia untuk menyampaikan ke Pak Presiden misalnya. Tadi saya sendiri, maka dengan bantuan dia saya menjadi genap ya. Jadi genap. Itu disebut dengan syafaat ya. Sehingga bahasa kita gampangnya kemudian dia membantu pejabat tersebut, membantu kita untuk ngomongin ke Pak Presiden, sehingga pejabat tersebut memberi syafaat ya untuk saya. Syafaat ditujukan kepada presiden untuk saya misalnya. Nah, saya tadinya sendiri ganjil, ketika saya gabung dengan dia menjadi genap. Ya, dengan genap inilah diharapkan maka keperluan bisa dimudahkan. Itu namanya hakikat syafaat. Nah, kita kembali kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat ya. Perhatikan, syafaat dinafikan, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka penolong maupun beri syafaat. Nanti kita dapati lagi bahwa syafaat yang dinafikan adalah fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak manfaat bagi mereka. Mereka di sini maksudnya orang musyrikin, orang musyrik. Mereka minta syafaat tapi syafaat mereka tidak dipenuhi. Dari sini ternyata ada syafaat yang dinafikan. Ini syafaat yang dinafikan. Ya. Syafaat yang dinafikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan.
Di antara persyaratan bahwasanya orang yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah, ya. Yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Dan Allah tidak ridho kepada orang musyrik, dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Jadi syafaat dinafikan ini dibawa kepada ini namanya mutlak, ini namanya muqayyad. Jadi ada ayat-ayat yang datang yang menjelaskan syafaat tidak diterima, maksudnya adalah syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Maksudnya di antaranya syafaat yang mengandung makna kesyirikan. Misalnya syafaat kepada orang musyrik, ya. Atau syafaat tanpa izin Allah, ya. Syafaat tanpa izin Allah. Maka ini juga tidak akan bermanfaat. Kemudian kita dapati ayat yang menyatakan syafaat diizinkan. Inilah syafaat yang diizinkan. Syafaat yang ditetapkan. Kapan ditetapkan? Jika memenuhi persyaratan. Ya. Jika memenuhi persyaratan. Jika memenuhi persyaratan. Yang persyaratan tersebut ada dua, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah kepada pemberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Jika demikian, ya, maka disimpulkan bahwasanya syafaat itu sebenarnya kembalinya adalah hanya milik Allah. Ini kesimpulan. Kesimpulan bahwa syafaat hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Karena kalau Allah tidak izinkan tidak dapat. Karena Allah tidak mengizinkan maka seorang tidak bisa beri syafaat. Contoh sederhana, Nabi SAW, beliau ketika ingin memberi syafaat, ya, ketika di padang mahsyar kemudian manusia dalam kondisi di bawah terik matahari jarak 1 mil, semua orang berkeringat, bercucuran keringat, kondisi mereka sangat payah, ya, sehingga mereka ingin segera Allah datang li fasil qada, Allah segera datang untuk mulai persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami, yaitu minta kepada Allah agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Nabi Adam merasa saya tidak berhak. Ya, aku tidak berhak. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan anta awwalu rasulin ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada manusia, wahai Nuh. Waqad sammakallahu abdan syakura. Allah telah memberi nama engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma balagha bina, tidakkah kau lihat kondisi kami yang parah sekarang ini? Ya. Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah engkau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Kata Nabi Nuh, enggak bisa, saya tidak berhak. Pergilah ke nabi yang lain. Maka mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan perkataan yang sama. Masing-masing punya uzur. Kata Nabi Adam, saya pernah dilarang mendekati sebuah pohon tapi saya melanggar. Nabi Nuh mengatakan saya punya doa yang akhirnya membinasakan umatku, ya. Kemudian dia mengatakan pergilah ke nabi yang lain. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan saya pernah berdosa 3 kali. Tentu penjelasannya sudah panjang lebar, tapi intinya Nabi Ibrahim pernah merasa melakukan kesalahan 3 kali berkaitan dengan perkataannya. Kemudian dia bilang pergilah kepada Nabi Musa. Mereka pergi Nabi Musa mengatakan laqad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh seorang yang aku dilarang, tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Aku punya dosa, punya kesalahan. Pergilah ke yang lain. Mereka pergi Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa, walam yadhkur dzamban. Dia tidak menyebutkan dosa, tidak menyebut kesalahan, tapi dia mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya setelah mereka berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain, semua menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW dia berhak untuk beri syafaat. Tetapi sebelum dia beri syafaat, apa yang dilakukan? Dia duduk, beliau sujud sallallahu alaihi wasallam, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fayuftah alayya mahamid, ya, la uhsina hal'an. Aku pun diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku tidak bisa memujinya sekarang ini. Jadi nanti pada hari kiamat kelak Allah bukakan bagi Nabi ilmu baru tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi belum tahu, maka Nabi memuji Allah dengan sifat-sifat tersebut.
Nabi sujud dulu, setelah lama baru Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan, wasfa' tusyaffa', beri syafaat maka kau akan diberi syafaat. Jadi ternyata prosesnya Nabi Muhammad SAW harus minta izin dulu. Harus minta izin, kemudian sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah izinkan, baru kemudian Nabi SAW memberi syafaat kepada seluruh umat manusia agar Allah segera datang memulai persidangan. Jadi pada hakikatnya syafaat adalah milik Allah. Siapa yang Allah izinkan, tidak semua orang bisa beri syafaat. Apakah semua orang bisa beri syafaat? Jawabannya tidak. Yang Allah izinkan. Siapa yang dapat syafaat juga hanya izin Allah. Si fulan bisa dapat, si fulan bisa dapat, si fulan tidak. Ya. Apakah semua manusia beri syafaat? Kita bilang tidak. Kalau Allah izinkan baru bisa. Lihat tadi Nabi Adam tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa. Nabi enggak bisa syafaatul uzman. Ternyata tidak semua orang bisa beri syafaat pertama. Siapa yang bisa beri syafaat? Yang Allah izinkan. Tidak semua orang bisa syafaat. Kedua, siapa yang bisa dapat syafaat? Hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau boleh kasih syafaat dan syafaatmu hanya untuk si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga ketika kita lihat kondisi seperti kita tahu bahwasanya syafaat sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hakikat syafaat? Hakikat syafaat hanyalah sekadar ikram, pemuliaan kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut. Ya. Jadi Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada malaikat memberi syafaat. Ada orang soleh memberi syafaat. Iya, berarti Allah ingin muliakan dia. Sehingga dia bisa beri syafaat, dia bisa keluarkan orang dari neraka jahanam misalnya. Dia bisa berdoa, beri syafaat agar orang tidak bisa masuk dalam neraka dengan syafaat dari dia. Ya. Tapi ini semua, ikhwan, kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat. Sehingga benarlah firman Allah, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an." Ya, bahwasanya seluruhnya syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, di hari kiamat kelak, ya. Di hari kiamat tidak ada seorang pun yang beri syafaat langsung. Syafaat ibtidaan, apa istilahnya, apa namanya? Ibtidaan. Bahasa Indonesia artinya apa? Langsung, tanpa izin, tidak ada. Tanpa izin. Itu enggak ada. Semua harus minta izin. Semua harus minta izin dulu. Lihat Nabi SAW sujud, ya, izin dulu. Inilah kenapa harus minta izin dulu. Inilah yang membedakan antara syafaat berkaitan dengan hak Allah dengan syafaat di dunia. Inilah pembeda utama. Inilah pembeda utama antara syafaat syafaat di akhirat dengan di dunia. Kalau di dunia seorang raja, dia enggak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan kecuali dengan anak buahnya, dengan menteri-menterinya. Dia tidak mungkin menjalankan roda pemerintahan sendiri, enggak mungkin. Sehingga dia punya menteri-menteri, dia punya orang-orang yang dia butuhkan, ya. Dia punya orang yang dia butuhkan. Nah, orang-orang yang dia butuhkan ini bisa saja kasih syafaat secara langsung, tidak harus minta izin kepada raja. Ada orang minta tolong, dia kasih memo, antarkan ke raja, bilang dari saya, dari menteri ini, dari panglima ini, dari saya. Sampaikan kepada presiden, sampaikan kepada panglima, sampaikan kepada, artinya mereka bisa saja memberi syafaat langsung tanpa harus minta izin kepada raja, karena mereka tahu raja butuh kepada mereka. Dan raja pun bisa enggak enak untuk tidak menerima memo tersebut. Ini orang ini punya jasa sama saya. Ya. Enggak enak, maka saya penuhi, saya kabulkan permohonan syafaatnya. Tapi maksud saya menteri-menteri tersebut bisa kasih memo tanpa harus minta izin kepada sang raja. Karena mereka tahu bahwasanya sang raja butuh kepada sang menteri. Kalau enggak ada menteri, mereka enggak bisa kerjakan. Ini yang perbedaan utama antara Allah dengan penguasa-penguasa di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan siapapun. Ya, Allah tidak butuh. Ya. Tidak butuh. Sehingga ketika orang memberi syafaat, dia harus minta izin. Dia harus minta izin karena Allah, dia tidak punya andil kepada Allah sama sekali. Lain halnya dengan menteri, lain halnya dengan pengawal, lain halnya dengan
panglima dia punya andil terhadap jalannya roda pemerintahan. Adapun Allah semua tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Sehingga tidak boleh ada orang mentang-mentang kemudian mentang-mentang mau kasih syafaat, enggak bisa. Apa yang buat kau bisa mentang-mentang di akhirat langsung beri syafaat tanpa izin dari Allah? Allah tidak butuh engkau sama sekali. Nabi Muhammad SAW saja manusia terbaik yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali untuk Nabi, dia harus sujud dahulu. Harus sujud dahulu. Disinilah titik kesalahan kaum musyrikin dahulu. Kaum musyrikin mereka menganggap sesembahan-sembahan mereka ini bisa memberi syafaat secara independen langsung. Sehingga ketika ditegur, kenapa kalian membunuh? Kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kami kalau menyembah mereka, urusan kami menjadi lancar, ya, karena mereka memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Memberi syafaat artinya memudahkan permintaan kami kepada Allah. Kalau lewat mereka mudah. Apa kata orang musyrikin? Kata kaum musyrikin, ya, haula'i wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kata mereka, sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami. Sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka pede seakan-akan bahwasanya memberi syafaat ini sembahan-sembahan mereka pasti beri syafaat kepada mereka. Seakan-akan sembahan-sembahan mereka ini punya hak independen untuk memberi syafaat. Ya. Maka inilah sebab mereka berbuat kesyirikan, ya. Kata mereka, dan ini ingat, orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak percaya hari kiamat. Mereka maksudkan adalah bagaimana mudahnya mereka untuk mendapatkan kebutuhan mereka di dunia dengan cara menyembah berhala-berhala tersebut, karena berhala-berhala ini punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah sesembahan-sembahan tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang sedekat-sedekatnya. Jadi di antara syirik yang mereka lakukan adalah syirik menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai syafaat-syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada sembahan-sembahan tersebut agar permintaan mereka diberi syafaat, diberi memo kepada Allah sehingga permintaan mereka mudah dikabulkan oleh Allah. Itulah titik kesyirikan. Makanya di antara hal yang fatal seperti sebagian orang yang menganalogikan Allah dengan seorang raja, misalnya mengatakan kamu kalau minta kepada raja langsung tidak akan diterima. Kamu harus minta lewat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mirip dengan keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka minta kepada Allah melalui perantara-perantara yang mereka sebut sebagai pemberi syafaat, ya, memberi syafaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sikap kelompok-kelompok terhadap syafaat. Di antaranya ahlul bidah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat. Kata mereka, pelaku dosa besar tidak mungkin mendapat syafaat. Pelaku dosa besar tidak mungkin mendapat syafaat. Kalau orang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar. Ya. Sementara dalam hadis-hadis menunjukkan orang bisa keluar dari neraka jahanam. Seperti dalam Sahih Bukhari, kata Allah, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka seorang yang masih ada imannya meskipun sebesar zarrah, dikeluarkan neraka. Berarti pelaku dosa besar bisa dapat syafaat, ya. Belum juga sabda Nabi SAW, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi umatku para pelaku dosa besar. Rasulullah SAW juga memberi syafaat, ya. Jadi syafaat itu ada, ya. Syafaat itu ada, bisa mengeluarkan orang-orang pelaku dosa besar
dari neraka jahanam yang sudah disiksa untuk keluar. Nanti kita sebutkan macam-macam syafaat. Tapi ahlul bidah dari kalangan Khawarij Mu'tazilah mereka mengingkari syafaat. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka punya keyakinan sekali masuk neraka tidak bisa keluar lagi, ya. Tidak bisa keluar lagi. Dan mereka hanya melihat dalil-dalil tadi dari 4 klasifikasi dalil, mereka hanya melihat dalil yang menafikan syafaat. Ada dalil mereka lihat ini syafaat tidak ada, mereka menafikan. Ketika mereka menafikan, lihat hanya dalil yang menafikan syafaat, sehingga mereka akhirnya meyakini syafaat tidak ada. Ya. Kelompok kedua adalah kaum musyrikin yang mereka meyakini bisa bahwasanya sembahan-sembahan mereka bisa memberi syafaat secara independen. Ya. Independen bahwasanya kapan mereka minta mereka pasti dapat. Mereka pasti dapat minta syafaat kepada mayat-mayat yang sudah meninggal, kepada wali-wali mereka. Mereka yakin bahwa ini telah diberi hak independen oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini tidak benar karena syafaat seluruhnya milik Allah. Ya, jangankan wali, sedangkan Nabi Muhammad SAW saja harus sujud dulu, ya, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian bisa memberi syafaat. Sedangkan para nabi-nabi saja tidak semuanya bisa beri syafaat dalam sebagian kondisi. Lihatlah tadi Nabi Nuh tidak bisa beri syafaat, Nabi Musa tidak beri syafaat. Dalam syafaat tersebut hanya Nabi yang bisa. Ya. Dalam kondisi lain mereka tentu bisa beri syafaat. Jadi artinya syafaat itu bukan hak independen bagi makhluk. Minta izin dulu, ya ada prosedurnya. Minta izin, Allah kasih izin kepada siapa? Kepada siapa? Tidak semuanya bisa mendapatkan syafaat. Ya. Kalau ternyata Rasulullah SAW ingin beri syafaat, tetapi orang yang mau dikasih syafaat tidak berhak mendapat syafaat, maka dia tidak akan dapat. Contoh nyata, misalnya dalam ketika Nabi SAW melewati Sirat, kemudian Nabi SAW berdoa dan para Nabi juga berdoa. Selain Nabi Muhammad SAW, para Nabi juga berdoa. Kata Nabi SAW, wa kalamur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Perkataan para Rasul ketika itu, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tapi apakah semua umat Nabi SAW selamat? Jawabannya tidak. Ternyata umat Nabi yang melewati Sirat ada 3 model. Yang pertama selamat, tidak terluka sama sekali. Yang kedua terluka, ya, terluka dan kemudian selamat. Yang ketiga terluka dan tenggelam dalam neraka jahanam, masuk dalam neraka jahanam. Padahal Nabi sudah berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan dan selamatkan. Namun tidak semuanya dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada yang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah hanya mengizinkan kepada orang yang Allah kehendaki, ya. Dan kepada siapa yang berhak mendapat syafaat. Ayat-ayat tersebut, ya, saya ulangi lagi contohnya. Allah sebut dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat kursi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kemudian juga tadi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyak malaikat di langit tidak bisa beri syafaat kepada, tidak bermanfaat syafaat mereka. Mereka beri syafaat tapi tidak bermanfaat. Illa min ba'di ayyadana Allah, kecuali sudah diizinkan oleh Allah liman yasha' wa yardha, kepada orang yang Allah ridai dan Allah kehendaki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi yang diridhai oleh Allah, diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang Allah izinkan dan kepada orang yang Allah ridhai. Hanya orang yang diizinkan beri syafaat baru bisa beri syafaat kepada yang diridhai untuk mendapatkan syafaat. Ya, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang maha sempurna, yaitu yang diizinkan untuk memberi syafaat. Tolong dihapus. Kita akan sebutkan contoh-contoh syafaat. Kita kembali pada salah satu ayat yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu ayat surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22, kita merenungkan ayat ini. Ini ayat, kata Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 22, qul idul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard
Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit maupun di bumi. Wala fil ard wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak punya saham dalam apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka tidak pernah menolong Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak ada syafaat bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 sebab kenapa seseorang boleh untuk disembah, ya. Allah sebutkan 4 sebab, ya, dalam surat Saba ayat 22. Allah sebutkan 4 sebab sesuatu boleh disembah. Apa saja sebab tersebut? Pertama, jika dia, ya, memiliki sesuatu di atas sesuatu di langit maupun di bumi. Artinya dia yang menciptakan. Maka dia boleh disembah, ya. Sederhananya begini. Kalau misalnya seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta kecuali misalnya Jakarta. Jakarta yang ciptakan ternyata bukan Allah. Maka seorang boleh menyembah pencipta Jakarta ini karena dia yang ciptakan. Ya. Maka penduduk Jakarta boleh menyembah pencipta, tidak usah menyembah Allah karena mereka tinggal di Jakarta, maka mereka menyembah zat yang bisa menciptakan Jakarta. Boleh. Ini boleh, secara logika boleh. Dia juga mencipta, selain Allah dia juga mencipta. Tapi Allah mengatakan, yang kalian semua sembah itu tidak memiliki meskipun sebesar zarrah. Tidak ada mereka menciptakan apapun. Bahkan biji korma bukan mereka yang ciptakan. Ya. Bahkan selaput yang ada di biji korma bukan mereka yang ciptakan. Siapa yang menciptakan lalat? Siapa yang menciptakan buah kalau ditanam bisa tumbuh? Tidak ada. Kalau di alam semesta ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, berarti yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jika dia memiliki sesuatu di langit maupun di bumi, artinya dia yang menciptakan, maka dia boleh disembah. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada. Sebab yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum fihi min syirkin. Ya, bahwasanya jika dia tidak memiliki atau tidak memiliki secara sempurna, tapi dia punya saham. Ya. Dia tidak menciptakan, tapi dia punya saham. Allah kasih dia saham. Kamu punya saham untuk menguasai sebagian daerah. Ya, dia boleh disembah. Dia punya saham. Wa ma lahum fihi min syirkin. Kata Allah, mereka sama sekali tidak punya saham, ya, dalam apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Baik, mungkin yang mengatakan mereka tidak mencipta, tapi mereka punya saham. Allah bilang mereka tidak mencipta, mereka tidak punya apa-apa, dan mereka juga tidak punya saham pada satu perkara pun yang ada di langit ini. Mereka tidak punya saham, sehingga mereka tidak bisa disembah. Atau tidak menciptakan, tidak punya saham, tapi membantu Allah dalam penciptaan. Maka ini juga boleh disembah. Kalau dia tidak menciptakan, dia tidak punya, tapi dia membantu Allah dalam proses penciptaan. Ya, kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak ada yang bantu Allah dalam menciptakan, dalam mengurusi alam semesta, dalam penciptaan atau pengurusan alam semesta. Tidak ada yang bantu Allah. Jika demikian, maka tidak ada juga yang berhak disembah. Yang terakhir yang mungkin membuat seorang bisa disembah, ya, jika bisa memberi syafaat tanpa izin, langsung independen dan pasti diterima. Kalau ada makhluk, dia tidak menciptakan alam semesta,
dan dia juga tidak punya saham dalam penciptaan alam semesta, dan dia juga tidak bantu Allah dalam proses penciptaan dan pengaturan alam semesta, tapi Allah kasih dia untuk beri syafaat secara independen. Kapan dia memberi syafaat langsung tanpa harus minta izin dan pasti terkabulkan syafaatnya, maka dia boleh disembah. Tapi ternyata ini juga tidak ada. Ya, ternyata ini juga tidak ada. Ya. Nah, kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin bukan dari sisi ini. Karena kaum musyrikin meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua alam semesta ini yang diciptakan oleh hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak masuk syirik, tidak menyembah selain Allah dari sisi ini, karena mereka tahu bahwasanya sembahan-sembahan mereka ini tidak memiliki saham sama sekali. Bahkan dalam talbiyah mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Ya, kata mereka, ya Allah, kami ini panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Ya. Kecuali sekutumu yang kau miliki sekutu tersebut dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka sadar sekutu yang mereka sembah ini tidak memiliki saham dalam alam semesta. Kemudian mereka juga tidak meyakini bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu ikut membantu Allah dalam proses penciptaan, dalam proses pengaturan alam semesta, hidup dan mematikan. Mereka tidak meyakini itu semua. Tetapi mereka masuk dari sisi ini, dari sisi syafaat. Mereka masuk dari sisi ini, ya. Mereka menyembah selain Allah dari sisi ini. Yaitu mereka meyakini yang mereka sembah itu bisa memberi syafaat secara istiqlalan, secara independen, tanpa harus minta izin, dan syafaatnya pasti dipenuhi. Makanya mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, ya. Syafa'ana indallah. Mereka lah memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kasih logika, misalnya kalau kita pergi ke seorang, misalnya dia pingin minta kepada raja, tetapi dia meyakini bahwasanya raja tersebut ya punya orang dekat, yaitu menteri. Kapan menteri tersebut mengatakan iya, maka raja pasti nurut. Maka orang ini cerdas, dia mengatakan, ngapain saya langsung minta kepada raja? Wong kalau menteri bilang yes, oke, ya, langsung jalan. Oleh karenanya, mending saya minta sama menteri tersebut. Ngapain saya susah-susah ke raja? Raja enggak kenal saya, terlalu banyak yang diurus. Ya, saya pergi ke menteri ini aja deh. Saya datang merengek-merengek kepada menteri. Kapan menteri bilang iya, pasti terkabulkan. Itulah kesyirikannya orang musyrikin. Mereka meyakini bahwasanya sembahan mereka memiliki syafaat secara independen, secara istiqlal, dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika mereka minta kepada menteri ini, hati mereka sebenarnya kemana? Hati mereka sebenarnya terikatnya kepada menteri ini, bukan kepada Allah. Bahkan bisa jadi si raja dilupakan, karena mereka yang penting menteri ini bilang oke, raja pasti oke. Hatinya tergantung mana kepada menteri. Nangisnya kepada siapa? Menteri. Ngerengeknya kepada siapa? Menteri. Itulah kesyirikan. Lupa kepada raja. Ya, saya bilang gambarannya seperti itu. Sebenarnya orang mengatakan, kamu ngapain minta sama Allah? Allah tidak kenal kamu. Terlalu banyak manusia. Siapa kamu? Kamu penuh dengan dosa. Udah minta lewat ini. Minta lewat kepada wali, minta kepada mayat. Ya. Ketika dia minta kepada wali tersebut, hatinya fokus kepada wali, bukan kepada Allah. Itu poin kesyirikan. Kita aja pakai jimat, nggak boleh. Padahal orang pakai jimat meyakini bahwasanya jimat ini berfungsi karena izin Allah. Kalau dia meyakini jimat berfungsi sendiri, syirik akbar. Kebanyakan orang pakai jimat, dia menganggap jimat itu sebab berfungsi dengan izin Allah, tapi diharamkan. Kenapa? Karena ketika memakai jimat ada bentuk tawakal kepada jimat tersebut. Dan Nabi mengatakan, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu pakai jimat, Allah akan buat dia tawakal kepada jimat tersebut. Maka jimat diharamkan. Kenapa? Ada bentuk tawakal kepada jimat tersebut. Ya. Demikian juga sebagian orang yang minta-minta kepada wali atau kepada nabi, kepada siapa, hati dia benar-benar fokus kepada zat yang dia minta. Seakan-akan dia lupa kepada Allah. Ya wali, ya nabi, ya ini. Ya. Makanya dalam kondisi terdesak mereka berteriak, ya Ahmad Badawi, ya Abdul Qadir Jailani. Hati mereka fokus kepada bukan kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya Abdul Qadir Jailani telah diberi hak independen untuk bisa menyelamatkan mereka. Ya, enggak bisa. Inilah syirik yang berbahaya. Saya katakan karena orang musyrikin Arab mereka tidak masuk dari ini 4 pintu kesyirikan.
Kalau kalau ada yang mencipta selain Allah, dia berhak disembah. Dia tidak menciptakan, tapi dia punya saham dalam alam semesta, dia juga berhak untuk disembah. Dia tidak mencipta, dia tidak punya saham, tapi dia ikut ngatur, ikut membantu. Allah butuh dia untuk membantu pengaturan alam semesta, maka dia juga berhak untuk disembah. Tiga-tiga ini tidak diyakini oleh kaum musyrikin Arab. Mereka masuk pada bab ini. Mereka tahu yang mereka sembah tidak bisa bikin apa-apa, tapi punya hak syafaat independen. Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Allah tidak sama dengan raja-raja, Allah tidak sama dengan presiden, Allah tidak sama dengan penguasa, Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Sehingga ya tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang datang ke kuburan mengatakan wahai wali fulan beri syafaat kepadaku, enggak boleh. Kalau beri minta kepada Allah, ya Allah, karena syafaat milik Allah. Maksudnya mengatakan ya Allah, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada dia untuk beri syafaat kepadaku. Itu boleh. Izinkan dia untuk beri syafaat kepadaku, itu boleh. Ya. Tapi kalau kita bilang langsung kepada mayit, ya, beri syafaat kepadaku, enggak bisa, syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat milik Allah. Bagaimana kau minta kepada makhluk yang tidak memiliki syafaat? Bagaimana kau minta syafaat sementara dia belum diizinkan? Ya kalau dia sudah diizinkan, oke lah. Dia belum, nanti hari kiamat baru ketahuan diizinkan atau tidak. Untuk kamu belum tentu. Oleh karenanya minta kepada Allah kalau minta syafaat, bukan kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi inilah kesyirikan orang musyrikin, dan sebagian orang-orang zaman sekarang mirip-mirip dengan mereka. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Beberapa model syafaat yang ada di akhirat, ya. Ada pertama syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 model. Yang pertama, ini syafaat khusus Nabi, syafaat al-uzma, asy-syafaatul uzma di padang mahsyar yang sudah kita sebutkan tadi. Ketika manusia datang kepada para nabi, semuanya menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, fa aqulu ana laha, aku yang akan memberi syafaat, fa asta'dzinu ala rabbi. Aku pun minta izin kepada Allah. Disebutkan Nabi pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat spesial Nabi adalah syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga. Syafaat penghuni surga segera memasuki surga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah." Aku datang ke pintu surga yaumal qiyamah fa astaftihu, pada hari kiamat, lalu aku minta agar penjaga pintu surga membuka. Fa yaqulul khazin, maka penjaga berkata, "Man anta, siapa engkau?" Fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kepada engkau lah aku diperintahkan untuk membuka, dan aku tidak diperintahkan untuk membuka kepada siapapun. Maka pintu surga dibuka. Jadi yang pertama kali minta dibuka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syafaat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk Abu Thalib. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah." Semoga syafaatku kepadanya bermanfaat pada hari kiamat. Fa yuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'baihi. Maka dijadikanlah api yang mengenai kakinya sampai ke kedua mata kakinya, yagli minhu dimaghuhu, maka otaknya pun mendidih gara-gara api yang hanya mengenai kakinya sampai ke kedua mata kakinya, ya. Jadi dalam hadis, laula ana lakana fi darkil asfali minar, kalau bukan karena syafaatku maka Abu Thalib akan berada di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, kita tahu bahwasanya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, asalnya syafaat kepada orang kafir tidak bermanfaat, tapi dikecualikan kecuali kepada Abu Thalib. Kepada Abu Thalib Allah mengizinkan Nabi untuk memberi syafaat sehingga dia disiksa tidak terlalu dasar, bukan keluar dari neraka. Dia tidak bakal keluar dari neraka Abu Thalib karena dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, tapi diangkat, disiksa dengan siksaan yang lebih ringan daripada yang lain. Ini 3 kekhususan syafaat Nabi, syafaat untuk di padang mahsyar untuk syafaatul uzma, kemudian syafaat untuk masuk surga, dan syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Berikutnya ada syafaat yang berlaku bagi Nabi dan kepada yang lain juga, kepada kaum mukminin, kepada malaikat. Di antaranya, masih ada satu lagi, ya. Satu lagi yang khusus bagi Nabi, yaitu syafaat untuk umatnya yang mau surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab
agar segera masuk surga ya. Dalam hadis maka Nabi sujud kemudian dikatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah kau akan diizinkan, isfatu syaffa', beri syafaat kau akan dapat syafaat. Farfa'u ra'si fa aqul ya rabbi ummati ummati. Aku pun angkat kepalaku berkata ya Rabbku umatku umatku. Fayuqal, maka dikatakan ya Muhammad adkhil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Wahai Muhammad masukkanlah ke dalam surga dari umatmu yang tidak ada hisab baginya lewat pintu kanan surga ya. Jadi maka Nabi memberi syafaat agar yang mau surga tanpa hisab segera masuk surga. Ini juga syafaatku sebagai Nabi. Jadi ada 4. Tapi ada yang 3 lagi model syafaat yang ini berlaku umum buat bagi nabi, bagi malaikat, para nabi, para syuhada dan kaum mukmin secara umum. Yang pertama syafaat agar yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan. Ya dalam hadis bagaimana malaikat ya memberi syafaat orang sudah masuk neraka dikeluarkan. Orang-orang saleh pun demikian. Mereka mencari orang yang mereka kenal, kemudian mereka keluarkan dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah diazab dulu. Jadi mereka mungkin meminta izin syafaat tidak dikasih. Kapan dikasih? Setelah sekian waktu, setelah sebagian orang diazab baru dikasih izin untuk memberi syafaat. Ini dalil bahwasanya syafaat murni milik Allah. Allah kasih izin tidak kepada semua orang dan Allah ada waktunya Allah kasih izin. Setelah diazab baru Allah silakan kasih syafaat, keluarkan. Setelah teman-teman mereka disiksa dalam neraka jahanam. Kemudian syafaat kepada orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak jadi memasukinya. Ini juga syafaat umum, ya. Syafaat umum seperti misalnya anak-anak soleh yang mungkin orang tuanya mau dimasukkan neraka tapi tertahan karena anak-anak mereka, putri-putri mereka. Ini contoh, harusnya masuk neraka enggak jadi. Kemudian syafaat kepada orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Sudah masuk surga tapi dapat syafaat sehingga derajatnya lebih naik lagi, ya. Ini juga berlaku secara umum. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.